itu dari dia sejak pertama saya bawa, saya selalu sampaikan, dia mau mengerti atau tak mengerti, saya selalu sampaikan begini. Mama di sini bekerja. Kamu bukan anak saya. Kamu adalah siswa di sini. Saya adalah guru kamu di sini. Dan akhirnya ketika dia sampai sekarang tuh Miss Lisa sering digodain. Kalau digodain itu mama ya? No. She is Sri Sensei. She's not my mom. But at home seperti itu. Jadi artinya mental anak ini jadi lebih kuat. Menjadi orang tua adalah sebuah kado terindah karena tidak semua orang memiliki sebuah privilege dapat menjabat sebuah profesi orang tua. Namun sebagai orang tua, apakah kita sudah menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan maksimal? Salah satunya adalah dengan mendidik anak kita. Konnichiwa minasan, kembali lagi di Nakamura Edu Talk. We share, we educate, and we inspire. Di episode kali ini kita akan benar-benar membahas tentang pembentukan karakter untuk anak-anak di usia dini. That's why topik yang selalu hangat karena anak usia dini ini akan sangat memberikan pengaruh yang luar biasa karakternya untuk masa depannya. Hari ini saya mengundang seorang narasumber yang luar biasa, sudah menjadi seorang guru dan berkecimpung di dunia pendidikan lebih dari 15 tahun. Pengalaman beliau yang bergelut tentang dunia pendidikan tentunya akan memberikan satu insight kepada kita tentang gimana sih pendidikan karakter anak usia dini. Bersama dengan saya di studio, Sri Hartati Sensei. Gimana kabarnya Sensei? Baik, Miss Lisa. Iya. Miss Lisa gimana? Luar biasa. Kita ketahui bahwasannya Sri Sensei ini selain educator, juga school coordinator, juga menjadi seorang orang tua. Jadi artinya teori, praktek kita sambungkan hari ini. Oke, Miss? Oke, Miss Lisa. Oke, Sensei, aku langsung bersemangat langsung ya. Sensei, ini mungkin ada beberapa orang tua yang the first time mereka mau belajar jadi orang tua atau calon orang tua. Mungkin bisa dijelaskan sedikit pendidikan karakter ini, kita bilang usia dini itu sebenarnya usia rentang dari usia berapa ke berapa? Oke, Miss Lisa, kita selalu mendengar ya pendidikan usia dini, tapi terkadang rentanan usianya itu agak abu-abu. Nah, sebenarnya usia dini itu di kisaran usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini sebenarnya ada tertuang sih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan bahkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam struktur pendidikan usia dini itu, usia itu 0 sampai 6. Jadi 0 sampai 6 tahun seperti itu. Jadi kita batasi dulu nih 0 sampai 6 tahun. Jadi yang hari ini tuh kita bahas cukup anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Ini Sri Sensei sendiri punya anak 3. Itu usianya berapa? Jadi kan tadi saya bilang biar teori prakteknya nyambung. Ya, jadi anak saya yang paling besar itu usianya sudah 15 tahun. Kemudian yang nomor 2 itu 13 tahun dan berarti yang saya kenal tuh yang nomor 2 ya? Iya, benar. Muridnya Miss Lisa dulu. Dulu ya. Terus kemudian yang terakhir yang paling bungsu itu usianya 7 tahun. Berarti kita bisa bilang ini usia dininya sudah lewat. Berarti ini akan bisa menjadi sebuah insight baru dong kepada orang tua gimana menerapkan, ada nggak perbedaan dari anak pertama, anak kedua dan anak ketiga. Nah, tapi itu nanti pada saat kita ceritakan. Saya mungkin mau dapat poinnya adalah bicara tentang pendidikan anak usia dini. Sebenarnya seberapa penting sih karakter pendidikan untuk anak usia dini? Iya, jadi tadi kalau kita sudah pahami rentanan usia 0 sampai 6, kita akan hubungkan lagi ke perkembangan fisik anak. Jadi perkembangan manusia itu kan ada ya misalnya saya dari ada anak, fasenya. Remaja, dewasa, menua. Nah, perkembangan manusia ada yang disebut golden age. Nah, golden age itu di 0 sampai di 6 tahun ini. Sehingga kalau kita hubungkan antara perkembangan fisik dan pendidikan moral tentu sangat penting sekali. Karena pada saat golden age itu perkembangan kognitif anak atau otak anak itu berkembang sangat pesat. Sehingga segala bentuk pendidikan yang kita berikan itu dengan sangat mudah diserap dan akan sangat mudah ditiru seperti itu. Jadi memang inilah yang membuat kenapa pendidikan karakter usia dini itu sangat penting. Karena ini masa-masa
kritis mereka ya. Ini yang akan menentukan mereka jadi apa nih ke depan di golden age-nya itu, seperti itu. Jadi ya ada pepatah katakan anak-anak itu seperti selembar kertas putih ya Miss Lisa. Benar. Tergantung bagaimana kita mengisinya seperti itu. Jadi memang harus sangat benar-benar hati-hati deh. Berarti sangat penting sekali. Penting banget. Nah, ini cerita experience, boleh mungkin sharing sedikit baik di dunia pendidikan ataupun di kehidupan ibu kelas sebagai orang tua. Ya. Pasti 3 anak ini karakter berbeda. Benar sekali Miss Lisa. Nah, yang diterapkan ini sama atau beda dan kemudian gimana hasilnya? Ya, jadi Miss Lisa saya punya 3 anak nih ya. Dan tentu karakter mereka berbeda-beda. Nah, cara yang saya terapkan sebenarnya kurang lebih sama. Seperti itu. Namun setiap anak itu ada faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi sehingga membentuk karakternya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak saya yang nomor 1 itu introvert, anak saya yang nomor 2 itu extrovert. Jadi memang dari 2 anak ini, bahkan saya punya anak yang ketiga ini sepertinya kombinasi keduanya. Jadi memang tantangan bagi saya. Sehingga apa yang saya lakukan sebenarnya, saya akan sangat berhati-hati di golden age itu Miss Lisa. Saya berharap saya bisa memberikan contoh. Karena saya pahami bahwa anak itu imitate ya. Dia meniru ya. Meniru, copy pastenya tinggi sekali. Jadi memang saya berusaha memberikan contoh yang benar dan berusaha konsisten. Nah, meskipun saya melakukan hal yang sama, tapi tetap hasilnya karakternya berbeda juga Miss Lisa. Karena ada faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi itu. Ya seperti itu sih, tantangannya berbeda juga sih. Oke, artinya apa yang ibu inginkan, ibu berusaha maksimalkan, diterapkan dari teori itu ke praktek, tapi at least itu memberikan hasil yang lebih baik daripada tidak ada. Benar sekali Miss Lisa, karena memang saya menyadari bahwa di usia di golden age itu memang kita harus berusaha memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik, arahan yang terbaik, bimbingan yang terbaik. Gunanya adalah sebenarnya apa? Agar memudahkan anak melewati fase-fase perkembangannya seperti itu. Karena setiap anak, bahkan kita itu kan melakukan adaptasi dalam setiap hal seperti itu, sehingga dia membutuhkan senjata gitu loh. Senjata yang dia miliki untuk dia bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Apa akibat yang terjadi? Konsekuensi yang terjadi kalau di golden age orang tua tidak memaksimalkan pendidikan karakter ini. Mungkin boleh sharing pengalaman, boleh dari pengalaman bertemu dengan murid-murid atau pengalaman yang pernah ibu ketahui. Konsekuensi yang akan terjadi. Konsekuensi ya Miss Lisa, selalu ada konsekuensi baik atau tidak baik. Jika kita memang kurang fokus terhadap pendidikan moral anak usia dini, tentu konsekuensi tidak baiknya yang akan kita hadapi di masa yang akan datang adalah satu, ya anak akan sulit untuk menghadapi tantangan karena anak tidak siap seperti itu. Karena anak akan mengalami hambatan-hambatan, gangguan-gangguan. Contohnya misalnya, kalau anak tidak memiliki rasa empati, kalau anak tidak memiliki kemampuan sosial yang baik, tentu ini akan berdampak kurang baik pada kehidupan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Dengan misalnya dia harus berhubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi memang akan membawa dampak yang kurang baik, sehingga tantangannya di masa yang akan datang, anak kurang mampu survive. Oke. Dan apakah ada konsekuensi yang beberapa lainnya? Mungkin ini bisa gak sharing berdasarkan dari real one? Kalau tadi kan kita lihat mungkin berdasarkan pengalaman, setahu Lisa ini ya, biasanya kan terkadang ketika karakter usia dini itu tidak benar-benar diasah, biasanya akan kesulitan pada saat dia udah menginjak di fase kedua remaja. Jadi pada saat remaja ternyata sudah ada benteng yang akan lebih berat lagi. That's why kepada orang tua, mungkin saya bisa simpulkan sedikit di sini kan Sensei, ketika seorang anak pada saat di usia dini udah benar-benar difokuskan karakternya, biasanya yang terjadi pada saat menginjak usia remaja, hal-hal yang dihadapi itu akan lebih mudah.
Iya, Karena benar. usia 0 sampai 6 tahun itu mereka mudah mengingat, mereka imitate yang mereka lihat dan mudah mempelajari sesuatu. Namun ketika sudah melewati rentang itu nanti di usia fase remaja baru kita mau masuk pendidikan karakter, bukan nggak bisa. Ya, Bisa, tetap tapi akan lebih berat karena pada kala itu usia seperti itu ibaratnya kemampuannya ya. kemampuannya itu dan keinginan dan juga ya udah usia seperti itu dia udah kenal berkawan, Iya. dia udah kenal untuk mau jalan-jalan dan dia akan sayang dong untuk menggunakan waktunya untuk hal-hal yang mungkin menurut kita itu wajib tapi mungkin belum tentu menurut beliau, menurut si anak kan gitu. Iya. That's why teman-teman di sini kenapa ini penting karena semakin dini kita benar-benar jaga itu ibarat rumah. Pondasinya kalau Yang kuat mau dibuat lantainya isinya berapapun kita akan tenang. Tapi kalau kita menggunakan bahan dan pondasinya nggak benar-benar kuat, ya kita akan takut juga sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Jadi pondasinya itu di Iya, usia dini. Bisa Iya, begitu ya Sensei benar, kita bilang ya. Benar sekali. Oke. Nah Sensei ini tadi kan kita udah tahu nih seberapa penting, mengapa. Sebenarnya ada berapa banyak kasus sih masalah-masalah anak usia dini ini yang Sensei melihat we have to pay attention as a parents sebagai orang tua. Iya, KPAI ya Miss Lisa ya, sendiri mencatat bahwa di rentanan tahun 2016 sampai 2020 itu tercatat ada 655 kasus anak yang harus berhadapan dengan hukum. Nah ini dibagi dua, ada kira-kira 504 anak yang melakukan atau si pelaku kejahatan fisik. Kemudian selebihnya kira-kira 149 anak saya rasa itu melakukan kejahatan psikis seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kan anak ya kita, anak. Yang di bawah umur. Anak di bawah umur saja sudah melakukan kejahatan atau kriminal seperti ini. Kalau kita sebagai orang tua tidak aware, apa yang akan terjadi kepada generasi kita ini ya Miss Lisa? Artinya ada kekerasan fisik, ada psikis, pembulian. Mungkin Miss Lisa ingat ada satu kasus anak yang diminta oleh temannya bersetubuh dengan kucing yang akhirnya anak itu depresi dan akhirnya dia meninggal dunia. Ini kan adalah suatu masalah besar ya Miss Lisa dan tidak bisa dianggap sepele. Karena pasti ada akibatnya kenapa dia suruh si anak itu bersetubuh dengan si kucing gitu. Seperti itu. It's not make sense. Mungkin orang tua akan bertanya, kok bisa? Apa yang dia tonton? Atau apa yang dia bahkan lihat? orang tua akan merasa nggak mungkin dong anak saya melakukan itu atau meminta anak orang lain melakukan itu. Nah ketika orang tua merasa nggak mungkin dong, berarti ada sesuatu hal yang dia miss terhadap anaknya. Karena saat ini kita tahu Miss Lisa, begitu gampangnya informasi-informasi seperti itu diperoleh anak melalui media-media sosial. Yang mungkin saja orang tua lepas kontrol atau tidak dalam pengawasan seperti itu. Nah anak itu tadi kalau kita mundur ke belakang, anak itu kan punya kemampuan imitate. Nah perbuatan ini adalah akibat dari mencontoh apa yang dia lihat ya. Sehingga bagi kita orang tua tentunya harapannya adalah kita memberikan contoh atau teladan yang baik dan benar, bukan contoh yang tidak benar. Namun sering sekali kita miss karena anak bisa mencontoh dari hal lainnya di luar kita seperti itu, dari medsos atau bahkan dari lingkungan. Jadi ini sangat, saya rasa ini sangat darurat ya Miss ya saat ini, sehingga memang kita harus perlu mempergunakan golden age 0 sampai 6 tahun itu dengan menanamkan hal-hal baik seperti Miss Lisa tadi katakan, seperti rumah, fondasi. Ini memang fondasinya harus kuat. Itu dimulai dari mana? Nah ini harus tahu bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Benar. Itu yang disebut dengan pendidikan informal. Jadi kadangkala mungkin ada orang yang mengatakan itu tugas sekolah lah, itu tugas pemerintah lah misalnya. Tapi kita tidak melihat tugas saya sebagai orang tua sudah saya jalankan belum. Karena memang saya adalah orang pertama dan utama, sosok yang utama yang ditiru oleh anak saya. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Itu kenapa
Kan tidak ada ya pernah Miss Lisa anak yang mirip gurunya. Yang Makanya ada, orang bilang begini, mirip orang tua. Iya. Makanya ada pepatah gini, buah Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi Gitu. tidak ada pernah, wah anak saya kok mirip gurunya ya. Enggak ada gitu loh. Yang ada ya anaknya pasti mirip Yang ada orang gini, tuanya. anak saya lebih dengar gurunya daripada Iya, saya. seperti itu. Jadi ya memang orang tua secara tidak sadar memberikan contoh-contoh itu Oke. seperti itu. Sehingga memang sejak dini ya memang komunikasi ya satu ya Miss Lisa. Iya, berarti apa yang harus dilakukan nih sama orang tua? Mungkin udah boleh kasih tips nih. Apa yang harus dilakukan si orang tua agar bisa memaksimalkan golden age ini kepada anak-anak? Pertama berarti komunikasi ya. Ya, pertama adalah komunikasi. Mungkin orang tua merasa bahwa 0 sampai 6, lah anak saya kan belum bisa ngomong, Sensei. Buat apa saya ngomong seperti itu ya? Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka menjalin komunikasi, meskipun pada saat itu kita katakan di usia 0 sampai 2 tahun anak belum bisa merespon menggunakan kata-kata, orang tua tidak menyadari bahwa apa yang dia ucapkan itu akan masuk ke dalam memori anak. Seperti itu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Bahkan saya rasa sejak kehamilan, Iya. ya seorang calon ibu juga diminta untuk secara aktif berkomunikasi dengan Benar, baik. bisa dengar episode kami sebelumnya. Kita ada membicarakan tentang sebenarnya anak itu bisa diprogram. Kita pengen Benar. anak kita seperti apa itu, tapi itu diprogram dari sebelum dia udah hamil. Jangan udah hamil baru sibuk di program Iya. ini. Itu jadi dari awal pengen anaknya seperti apa kita komunikasikan kepada sang anak. Iya. Harus tonton ya. Kita Iya, cek di episode benar. sebelumnya. Iya, benar sekali Miss Lisa. Artinya komunikasi yang pertama. Komunikasi terjalin itu harus harmonis dengan anak. Harus dua arah. Ada komunikasi satu arah nih. Orang tua saja. Saya, maunya mama, maunya papa seperti ini. Mm-mm. Tanpa mendengar perasaan si si anak. anak. Seperti Ya. itu, tanpa mendiskusikan. Tentu komunikasi yang dimaksud yang pertama komunikasi Komunikasi yang dua efektif, arah. dua Jadi arah. ingat, mungkin boleh langsung dikasih contoh kita ini komunikasi dua arahnya. Agar tanpa kita sadarin, terkadang As bilang, Mama bilang nanti ingat ya jam 3 setelah selesai kelas sekolah pergi les. Mm-mm. Nah itu komunikasi dua arah kan, terus anaknya bilang oke Mama. Belum tentu itu dua arah gitu. Seperti Coba itu. kita jabarkan sedikit Ibu, karena kan hari ini untuk orang tua biar langsung dapat contoh. Contohnya misalnya sederhana ya Miss Lisa, kalau kita katakan golden age, anak-anak itu kan belajar dari contoh tadi seperti katakan imitate. Misalnya kita mengatakan, saya nih sebagai mama, sebelum tidur sikat gigi ya, gitu. Terus anak kan nggak bergerak nih, mama bilang sikat gigi loh, seperti itu. Anak belum bisa mengungkapkan kenapa gitu loh. Kenapa aku harus sikat gigi? Kenapa saya harus sikat gigi mama? Tapi ketika komunikasinya seperti itu bukan komunikasi yang efektif. Tapi ketika misalnya, kamu harus sikat gigi ya malam. Karena ketika malam hari, ya sisa-sisa makanan itu ngumpul di gigi-gigi kita dan bisa menyebabkan berbagai macam. Artinya ketika kita memberikan satu perintah itu harus dibarengi dengan penjelasan yang masuk akal anak-anak. Dan mudah dimengerti usia mereka. Kalau misalnya nanti Anda bingung, Anda boleh langsung aja mungkin mendengarkan podcast kita di episode-episode sebelumnya. Oke, berarti pertama komunikasi. Yang kedua adalah memberikan contoh atau teladan yang baik dan benar. Nah terkadang ya orang tua itu kan belajar juga ya Miss Lisa. Saya kan menjadi orang tua juga proses pembelajaran ya. Sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan contoh yang baik dan benar? Banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar pengalaman-pengalaman orang seperti itu. Salah satunya adalah mendengarkan podcast ini. Podcast kita seperti itu. Setelah kita memberikan contoh yang baik, kita harus konsisten. Oke. Tadi udah kita memberikan contoh. Yang ketiga itu harus konsisten melakukannya. Konsisten melakukannya. Jadi kadang-kadang kan kita orang tua itu pada saat kita lagi mood, ya kita konsisten nih. Pada saat kita sedang banyak pekerjaan, terkadang kita bisa melonggarkan aturan kita kepada anak-anak. Jadi ini yang memunculkan bias sama anak-anak. Loh kemarin bisa, kok sekarang bisa? Enggak, ya. Kemarin nggak bisa, kok sekarang bisa. Akhirnya bias.
Sehingga anak coba menerka, berarti ini sebenarnya bisa. Berarti itu seperti permainan. Iya. Saya kemarin mau minta main time zone. Ya Bran gak apa-apa lah ya. Ya kan main permainan time zone gitu ya kan. Terus pada saat saya minta time zone tuh ketika kayak mama papa lagi berantem nih, saya punya kesempatan nih main time zone. Iya. Diminta, jadi kan dapat dia sekali 2 kali dia membaca pattern pola. Ya memang anak-anak itu sebenarnya lebih jenius dari kita ya. Benar sekali. Iya, Jadi iya. memang kecepatan, karena itu tadi golden age itu tadi memang perkembangan otaknya lebih. Jadi ketika dia udah bisa baca pola, yang terjadi itu adalah kita orang tua yang nggak konsisten. Yang tidak konsisten. Iya, jadi nggak konsisten itu diambil. Kenapa orang tua tidak konsisten? Karena memang naluri orang tua, bukan Ya. naluri orang tua, orang dewasa. Ya banyak faktor lah ya, Miss Iya. Lisa. Ya ada maju mundurnya seperti Iya. itu ya. Kemudian setelah konsisten, kita sebagai orang tua menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereka. Oke. Karena begini ya, Miss Lisa, jadi orang tua itu kan bukan mama saja, bukan papa bukan saja. papa saja. Jadi mama dan papa. Jadi mama dan papa ini harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif buat anak. Misalnya bukan begini juga ya, Miss Lisa. Misalnya nih mama papa bertengkar gitu ya. Artinya kita bertengkar jangan dilihat anak seperti itu. Nggak boleh, itu kasih contoh yang buruk. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar menurut saya. Anak juga harus melihat bagaimana ketika ada 2 orang yang berbeda pendapat. Seperti itu. Berbeda pendapat, namun ketika perbedaan pendapat itu ada, bagaimana solusinya? Iya. Seperti itu. Ini kalau ketemu mama papanya yang teredukasi, Bu. Ketemu mama papa yang tidak, keluar piring terbang. Iya, Dia betul. lihat, berantem ternyata begitu. iya. Susah juga. Kebetulan sensei mungkin suami istri berantem masih bisa duduk. Oh ternyata kayak gini toh kalau beda pendapat. Iya, jadi biasanya kita Balik bantu lagi jelaskan ya. orang tuanya. Tuanya. Itu makanya kayak gitu orang tua juga harus belajar. Iya, biasanya juga saya jelaskan juga ke anak. Ya kita kan dengan pasangan nggak selamanya satu pendapat ya, Miss Lisa. Ketika Kalau selamanya ada aku pun mau. Bu. ya. Jadi, makanya saya tuh biasanya jelaskan, oh iya tadi saya mama dan papa itu bicara tentang ini. Papa begini, mama begini. Nah, akhirnya kita mencari kesimpulan akhirnya begini. Artinya anak juga merasa bisa saja suatu saat di masa depan ketika pendapat saya tidak didengar, saya harus menerima itu. Seperti itu. Itu salah satu pembelajaran moral atau karakter sejak dini. Bisa jadi menciptakan lingkungan yang kondusif. Oke. Berarti ini dari semua step ya. Aku paling suka yang terakhir, lingkungan yang kondusif. Ini mohon maaf, kita ketahui kan banyak anak itu tidak diasuh sepenuhnya oleh orang tua, Benar tapi sekali. diasuh oleh Pengasuh. mohon maaf ya, tapi that's true gitu loh. Ya, jadi coba mungkin dari ibu apa yang harus mereka lakukan? Karena banyak orang tua mereka juga butuh cari uang nih. Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya kalau dikatakan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan moral anak, tentu orang tuanya. Seperti yang tadi saya mungkin sampaikan. ada tips kan? Iya. Karena ibu juga kan ibu rumah tangga juga. Iya, benar Semuanya sekali. bersamaan. Mungkin ada tips untuk mereka. Jadi kalau saya dulu ya, Miss Lisa, pengalaman saya tidak memberikan pengasuh ke anak saya. Tapi lebih meminta bantuan orang lain melakukan pekerjaan rumah yang lain. Seperti itu. Tapi kalau anak dijaga ibu langsung. Iya, dan kemudian dijaga, kebetulan saya dibantu ada neneknya. Jadi, neneknya atau pengasuh ini nih tips yang mau saya berikan. Kita itu harus bekerja sama dengan orang yang membantu kita. Apakah itu nenek, apakah pengasuh, seperti itu. Jadi kita itu harus seperti kayak ada briefing dulu, Miss Lisa. Kayak tim lah ya. Iya, seperti tim. Artinya kamu itu adalah presentasi dari saya sebenarnya. Jadi apa yang kamu lakukan itu kurang lebih seperti apa yang saya lakukan. Meskipun caranya berbeda, tapi kita itu memiliki konsep yang sama. Seperti itu. Jadi misalnya nenek nih ya, Miss Lisa ya. Biasanya nenek kan lebih sayang sama cucunya. Ya, bagi kalau cucu paling gede, cucu satu-satunya. Iya kan. Misalnya ada hal yang dilakukan anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya dengan orang tua. Kemudian orang tua menegur anak nih. Nah kadang nenek merasa, loh kamu kok marah, padahal kita sedang menjalankan pembelajaran seperti itu. Akhirnya anak ya kembali lagi ya, dia akan saya ada tempat perlindungan ketika saya disalahkan, tidak melakukan perbuatan yang itu. benar. Jadi caranya adalah memang kita bicara ke orang tua atau pengasuh ketika dia tidak melakukan kesepakatan ini, yang merupakan kesepakatan kita juga bersama.
dia akan ada konsekuensi. Karena di setiap tindakan yang dia ambil akan selalu ada konsekuensi. Apakah konsekuensi baik atau buruk? Saya selalu katakan ke anak saya, do good things and then good things will come to you. If you do bad things will come to you. Seperti tabur tuai lah ya, seperti itu. Artinya saya mau melatih anak-anak itu bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dikatakan. yang Makanya dilakukan. ada quote saying that action has consequences. Ya. Well, jadi untuk orang tua nih ditambahan tips ya berarti ya. Kalau memang adalah orang tua yang bekerja, pengalaman dari Sri Sensei adalah melakukan namanya briefing dengan tim Anda. Ya, benar. Karena Anda punya tim untuk membantu Anda juga. Anda mau Yes. berkarir, ada tim Anda juga. Kalau saya pernah melihat itu boleh juga kalau hoki lah ya. Anak Anda bisa ikut Anda kemanapun kalau masih dalam usia dini. Di usia dini kan juga masih. Termasuk saya yang hoki, karena Iya. anak saya yang paling kecil itu dari 2 tahun itu udah ikut saya ngajar. Kemana-mana. Jadi mamanya lagi di Iya. sini dia Dia ikut ikut. gitu Jadi kan. memang lingkungan ya. Jadi anak saya yang terakhir Hasilnya itu, beda nggak Bu? itu yang saya bilang tadi. Jujur aja gitu kan, sangat beda. Sangat berbeda. Karena Jadi, kan 1-2 banyak pengasuh. Maksudnya sorry bukan pengasuh tapi dijaga nenek. dibantu ya. Dibantu Iya. sama nenek. Sama yang 3 ini lebih banyak sama ibu. Coba sharing dikit. Apa paling beda? Mentalnya lebih strong. Satu. Oke. Dari contohnya begini ya Miss Tisa, dia kan saya bawa nih ya kerja dari kecil. Itu dari dia sejak pertama saya bawa, saya selalu sampaikan dia mau mengerti atau tak mengerti, saya selalu sampaikan begini. Mama di sini bekerja. Kamu bukan anak saya. Oke. Kamu adalah siswa di sini. Saya adalah guru kamu di sini. Dan akhirnya ketika dia sampai sekarang tuh Miss Lisa sering digodain. Kalau digodain itu mama ya? No. She is Sri Sensei. She's not my mom. But at home seperti itu. Jadi artinya mental anak ini jadi lebih kuat. Oke. Lebih kuat tidak, contohnya aja ya. Kalau dibandingkan Iya. sedikit ya. Ini bukan perbandingan Tidak tapi kebanding anak saya. Iya. Anak saya yang 1-2. iya 1-2 gitu. tapi ini membandingkan supaya kita tahu bahwasanya ternyata beda karena sensei Beda merasakan banget. yang dibantu jagain sama pengasuh sama bener-bener diikut kita. Iya, di lingkungan ya, Di di lingkungan yang lingkungan. memang mendukung tadi lingkungan yang mendukung. Jadi sangat beda ya. Saya lebih gampang berkomunikasi dengan dia. Artinya ketika saya mau mau sesuatu. sesuatu, dia lebih mudah mengerti, lebih mudah memahami. Kemudian mentalnya baja gitu loh, Miss Lisa, nggak cengeng. Kalau seperti 1-2 itu. kayaknya mungkin lebih berlindung di belakang mama. Jadi sewaktu SD itu lebih I have my mom. mama lah. Tuh, Oh. misalnya ingin mengungkapkan sesuatu ini, mama aja. Oke. Nah kalau ini lebih berani, Oke. lebih berani, dan memang ya perbedaan lah ya, Miss Lisa. Saya merasa saya bersyukur punya lingkungan yang membantu saya membesarkan anak saya yang ini ya, terutama yang ketiga itu. Seperti Oke. itu. Berencana keempat lagi Bu? Pertanyaan yang tak usah kita jawab. Oke. Karena udah mau dijawab saya bilang nggak usah dijawab. Oke. Apa-apa tadi mau disampaikan? Untuk para orang tua nih. Iya, ya jadi udah ini itu aja yang mau disampaikan. Maksudnya yang disampaikan tipsnya, ada perbedaannya, mungkin ada sharing cerita lain lagi. Kayaknya ada terlalu banyak mungkin. Banyak ya. Saking banyaknya. Artinya begini, saya mungkin mau menghimbau karena saya adalah orang tua. Jangan berhenti belajar. Ya. Karena setiap orang, bukan setiap anak saja, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Kemudian kita harus tanamkan di benak kita bahwa setiap orang itu adalah unik. Iya. Dari keunikannya itulah kita berangkat untuk membina gitu, untuk memberikan pendidikan seperti itu. Ketika kita tahu, oh anak saya yang ini lemah di sini atau anak saya di sini ramah, kita mengerti keunikannya karena setiap orang memiliki sisi misalnya kelemahan dan kekuatan seperti itu. Jadi bagi saya, kamu nggak usah fokus di kelemahan anak kamu, tapi kamu harus melihat kehebatannya, kelebihannya. Tapi bukan untuk
diagung-agungkan ya Miss Lisa. Sebenarnya untuk membantu anak itu berkembang lebih optimal. Dan dia juga akan lebih confident. Benar itu sekali. pasti. Karena benar tanpa sekali. disadarin berdasarkan pengalaman anak-anak sebenarnya butuh penghargaan loh. Benar sekali. Itu Miss Lisa. simple but like just you did a very good things, like dia bisa bisa begitu bahagia saja gitu kan. Ya padahal kita cuma bilang you did a good things, right? Gitu. Sama halnya seperti kita orang dewasa dong Miss Lisa. Ketika Yeah. kita melakukan satu hal, ada orang yang merespon dengan wah It's good kamu things. hebat. Kita akan menerima vibe yang positif. Wah, ada orang yang menghargai saya. Kurang lebih kan sama juga Yes, dong dengan yes. anak-anak ini. Okay. Jadi ketika yang Miss Lisa katakan tadi, ketika kita memberikan penghargaan kecil melalui kata-kata atau pujian atau sikap atau senyuman, ya mereka merasa saya diterima. Dan akhirnya apa? Kepercayaan dirinya ini. Seperti itu. Oke, baik Sensei, untuk menutup perbincangan kita hari ini, adakah pesan yang mau disampaikan sama mereka semua yang mendengarkan? Iya. Ada satu pesan saya Miss Lisa. Sebenarnya pesan saya ini untuk diri saya sendiri sebagai orang tua juga. Ini boleh nih ya. Boleh. Anakmu tidak meniru nasihatmu. Anakmu meniru tingkah lakumu. Anakmu tidak meniru nasihatmu, tapi mereka akan meniru tingkah lakumu. So, kita sebagai orang tua, coba kita belajar perhatikan Perilaku dan tingkah laku kita. Ya. Kembali lagi ke memberikan teladan dan contoh yang baik. yang baik. Well, thank you banget Sensei hari ini dengan obrolan kita yang singkat. Semoga semua teman-teman yang mendengarkan mereka bisa mendapatkan insight yang baru. Apalagi calon orang tua ataupun orang tua yang saat ini lagi seperti saya nih. ya mengasuh anaknya dari usia 0 sampai 6 tahun. Tapi kalaupun yang mendengarkan anaknya sudah lebih besar daripada ini, we never try, we never know. Boleh Ya, aja dilakukan. tidak ada tips kata ini. terlambat ya, Iya benar. bisa. Bisa lakukan dengan tips ini. Jadi hal yang sangat penting tadi sudah dikatakan oleh Sri Sensei, itu adalah paling penting itu adalah komunikasi. Ingat untuk berkomunikasi yang baik dengan anak kita dengan komunikasi dua arah. Dan kita juga harus ingat untuk mampu memberikan contoh teladan kepada sang anak. Dan yang ketiga di sini itu kita juga harus menjadi orang tua yang konsisten dengan apa yang kita katakan, kita lakukan juga. Last but not least, ini penting sekali, yaitu lingkungan yang kondusif. Jadikan tim kita di dalam rumah itu papa, mama, kalau memang ada pengasuh, ada nenek dan semua, we are team. Brief dan very well, kamu pengen anak kita itu seperti apa, ya kan? Yes. Oke, baik, thank you Sensei. Ingat, anakmu itu sangat meniru tingkah lakumu. Sampai jumpa di episode Nakamura Edu Talk berikutnya. Nakamura Edu Talk, we share, we educate, we inspire. Thank you.